Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifania Aulia Sanudin dengan NIM 12120100168. Di sini saya akan menceritakan sejarah singkat mengenai dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketika Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad. Sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah tentu saja tidak terlepas dari sejarah kemunduran dinasti Umayyah, yaitu bobroknya akhlak para pemimpin dinasti Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah, dinasti ini didirikan oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Dinamakan dinasti Abbasiyah dinisbahkan kepada paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib, karena para pendiri dan khalifahnya merupakan keturunan darinya. Khalifah yang pertama kali menduduki jabatan adalah Abu Abbas As-Saffah. Orang Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam karena mereka cabang dari Bani Hasyim yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi. Menurut mereka, orang Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Strateginya adalah yang pertama menerapkan politik bersahabat, menggunakan nama Bani Hasyim, Ahlul Bait. Yang ketiga, menjadikan Khurasan sebagai pusat kegiatan, dan yang keempat, membentuk gerakan bawah tanah dan propaganda dipimpin oleh Muhammad Al-Abbas, Ibrahim Al-Imam, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Para ahli membagi pemerintahan Bani Abbasiyah ini menjadi 5 periode. Yang pertama, periode pengaruh Persia dari 750 Masehi sampai 847 Masehi. Periode kedua 847 Masehi sampai 945 Masehi, periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 945 Masehi sampai 1055 Masehi, pengaruh Persia kedua. Dan yang keempat, pengaruh Turki kedua. Dan yang kelima, masa bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Kota-kota yang pernah dijadikan ibu kota Abbasiyah, yang pertama Kufah, lalu pindah ke Hirah, dan pindah ke Anbar, lalu ke Baghdad. Baghdad menjadi pusat kekuasaan dinasti Abbasiyah. Kota ini didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dan arsitek yang membangun kota itu adalah Hajjaj bin Artoh dan Amran bin Wardah. Dinasti Abbasiyah dalam masa pemerintahannya terdapat 37 khalifah. Bisa dilihat di layar. Revolusi yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah yang pertama ada Gerakan Penerjemah. Gerakan ini dipimpin oleh Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Mereka mengirim misi ke Konstantinopel untuk membawa hasil ilmiah dan memerintahkan untuk diterjemahkan karya tersebut ke dalam bahasa Arab. Pada bidang pendidikan, berkembangnya ilmu pengetahuan agama dan umum seperti ilmu qiraat, tafsir, hadis, nahwu, geografi, matematika, astronomi, kimia, filsafat, dan lain-lain. Metode pembelajarannya pada saat itu lisan, menghafal, dan menulis. Sedangkan pada bidang kedokteran menyusun sebuah buku yang menerangkan tentang perbedaan makanan, obat, laktasi, anatomi tubuh, racun, dan obat pelunturnya. Pada bidang seni dan arsitektur, contohnya seni syair dan seni musik, arsitektur, kaligrafi, dan penjilidan buku mengalami kemajuan pesat. Pada bidang ekonomi, pada dinasti Abbasiyah mengalami peningkatan di sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Sedangkan pada bidang militer, tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Berdasarkan uraian yang tadi saya jelaskan, disimpulkan bahwa terbentuknya peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah menjadi kontribusi, renungan, dan cara untuk membangun kembali semangat juang generasi masa kini. Pada zaman keemasan, umat Islam menjadi role model untuk dunia, khususnya dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan. Keberhasilan Khalifah dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam pada masanya tidak terlepas dari peran Khalifah Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Harun Al-Rashid, dan Al-Ma'mun. Kelima khalifah tersebut memiliki pengaruh besar dalam peradaban Islam. Perkembangan beberapa aspek
menunjukkan bahwa Islam pada masa Bani Abbasiyah mengalami kemajuan peradaban yang luar biasa. Dinasti Abbasiyah mengajarkan bahwa untuk memperoleh hasil yang besar dibutuhkan berbagai upaya dan kerja keras, dan ujung tonggak keberhasilan suatu peradaban berada pada pemegang kekuasaan tertinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.